Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Adela Maharani, NIM B1B123018. Pada video kali ini saya akan menganalisis permasalahan dan keterkaitan antara teori-teori yang telah dipelajari pada mata kuliah Tata Kelola Wilayah Perbatasan dengan jurnal berjudul Kebijakan Badan Pengelola Perbatasan Daerah terhadap Permasalahan Illegal Fishing di Wilayah Perbatasan Kepulauan Riau oleh Adelia Khairunisa Siregar dan Yesi Yuliantri tahun 2024. Sebelumnya, wilayah perbatasan adalah halaman depan negara di mana kedaulatan, keamanan, dan identitas nasional diwujudkan secara nyata. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, perbatasan bukan hanya garis pembatas, tetapi juga zona pembangunan dan diplomasi nasional. Salah satu wilayah yang mencerminkannya adalah Kepulauan Riau, kawasan perbatasan laut yang berbatasan langsung oleh Malaysia, Singapura, dan Vietnam. Di wilayah ini, permasalahan illegal fishing menjadi isu utama karena menimbulkan kerugian ekonomi, merusak ekosistem laut, dan mengancam kedaulatan negara. Pada teori boundary making oleh Stephen B. Jones, pengelolaan perbatasan dibagi dalam 4 tahap utama, yaitu yang pertama, allocation, yaitu penetapan batas wilayah berdasarkan kesepakatan politik. Yang kedua, delimitation, yaitu penegasan batas melalui dokumen dan peta. Yang ketiga, demarcation, pemasangan tanda batas fisik. Dan yang keempat, administration, yaitu tahap pengelolaan wilayah perbatasan secara sosial, ekonomi, dan keamanan. Dalam Kepulauan Riau, tahapan yang paling relevan adalah administration, karena batas-batas wilayah dan laut Indonesia telah diatur berdasarkan UNCLOS tahun 1982. Permasalahannya terletak pada tahap pengelolaan kebijakan untuk mengatasi praktik illegal fishing. Dalam kebijakan nasional, seperti dalam materi yang pernah dijelaskan, pengelolaan wilayah perbatasan berakar pada nawacita ketiga Presiden Joko Widodo, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka NKRI. Kebijakan ini menegaskan dua paradigma. Yang pertama, border security, yaitu memperkuat pertahanan dan pengawasan di batas negara, dan yang kedua, border prosperity, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan. Dalam struktur ini, BNPP berperan sebagai koordinator kebijakan pusat, sementara BPPD menjadi pelaksana teknis yang menyesuaikan kebijakan nasional dengan kondisi lokal. Analisis kebijakan BPPD Kepri di dalam jurnal telah menjalankan sejumlah kebijakan untuk menekankan praktik illegal fishing. Yang pertama, memperkuat koordinasi lintas sektor. Yang kedua, meningkatkan patroli laut dan sistem pemantauan aktivitas perikanan. Yang ketiga, memberdayakan masyarakat pesisir. Yang keempat, melakukan pendekatan dengan negara tetangga. Namun, kebijakan ini belum optimal karena adanya tumpang tindih kewenangan antar instansi, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, rendahnya kesadaran hukum masyarakat nelayan, dan belum terintegrasinya data perbatasan antar lembaga. Hal ini memperlihatkan bahwa fungsi administration dalam teori Jones belum berjalan maksimal. Masih ada kesenjangan antara policy formulation and policy implementation. Menurut klasifikasi Oscar, Kepulauan Riau masuk dalam kategori coexistent borderland, yaitu wilayah yang masih mengalami konflik kepentingan, tetapi sudah berada pada fase pengendalian melalui kebijakan kolaboratif. Untuk menjadi independent borderland, Kepulauan Riau harus meningkatkan integrasi ekonomi dan sosial, serta memperkuat kesadaran hukum di kalangan nelayan lokal. Berdasarkan hasil analisis yang telah saya jelaskan, ada beberapa strategi yang harus dijalankan, yaitu dengan pendekatan keamanan dengan peningkatan patroli laut antara BPD, TNI, Angkatan Laut, KKP, dan Bakamla, penggunaan teknologi pemantauan modern, dan penguatan PLBN di titik-titik rawan perbatasan. Pendekatan ini sesuai dengan konsep boundary enforcement
dalam teori Jones, yaitu menjaga agar batas negara tetap dihormati oleh pihak luar. Strategi selanjutnya, pendekatan tata kelola dengan penegasan pembagian kewenangan antara BPPD, BNPB, dan instansi keamanan laut untuk menghindari tumpang tindih. Peningkatan anggaran dan pelatihan aparatur perbatasan agar mampu menjalankan fungsi administratif dan teknis secara profesional. Selanjutnya, bisa dengan strategi pendekatan sosial ekonomi dan diplomasi dengan mengembangkan ekonomi biru, meningkatkan akses pasar dan fasilitas logistik nelayan, melakukan kerjasama bilateral dan multilateral untuk mengatur penangkapan ikan lintas batas secara adil. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma nasional from border security to border prosperity yang mengutamakan kesejahteraan sebagai benteng kedaulatan. Dengan demikian, pengelolaan perbatasan bukan sekedar menjaga batas kedaulatan, melainkan memakmurkan masyarakat yang hidup di dalamnya. Ketika masyarakat perbatasan merasa dilindungi dan sejahtera, maka batas negara akan menjadi simbol kekuatan dan keberhasilan tata kelola pemerintahan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.